Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwana dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan salah satu video. Kita tonton, kita simak sama-sama, kemudian nanti kita akan mereaksinya atau kita akan menanggapinya. Kita saksikan videonya ya sama-sama. Saya ditugasin kemari sama datuk saya Rasulullah SAW. Datuk saya ngundang di sini. Tadi saya bawa orang 7 ekor. Saya bilang, Datuk, ini orang puluhan ribu. Kalau bujur-bujur pian, ngundang ulun, darah daging, ulun bisa masuk. Apa yang terjadi? Datuk saya ngundang emang disuruh masuk. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Rasulullah hidup. 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 Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Hadir Rasulullah di sini. Gimana kamu hadir? Ada warisannya. Gimana kamu hadir? Ada darah dagingnya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Gimana kamu hadir? Ada pencintanya. Makanya cintai yang kita cintai. Di dalam video tersebut, kalau kita fahami, itu ada kesimpulan yang seperti ini. Pertama, dai tadi itu, dia itu mengatakan begini, dia hadir ke tempat itu karena ditugaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kedua, kalau dia hadir ke tempat itu, maka Rasulullah Muhammad SAW juga akan hadir. Apakah memang dia itu datang ke sana diutus oleh Rasulullah Muhammad SAW? Wallahu a'lam bishawab. Gak ada yang tahu sebenarnya. Cuman begini, kalau kita lihat begini secara dalil atau secara analogi kan begini, seseorang yang dikatakan dia diperintah oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk hadir ke tempat itu, memang orangnya sebenarnya kita tahu harus yang memang istimewa, sebab Rasulullah itu orang istimewa, akan datang kepada orang yang istimewa. Ya tentu secara, kalau kita bahasakan ya secara keilmuan begitu ya. Apakah istimewa bagi Rasulullah secara keilmuan saja? Ya bukan. Di dalam bahasa tadi itu kan dia berada di tempat dakwah atau majelis dakwah ya. Seharusnya kita tinjau dari sisi seperti itu. Ketika ada orang didatangi Rasulullah, kemudian diutus atau Rasulullah mengutus orang ini untuk datang ke satu tempat, tentunya kalau dia adalah misalnya tempat itu adalah tempat yang ilmu, ya tentu kan orang yang alim begitu, bukan orang sembarangan. Kemudian begini, masalah ketika seseorang mengatasnamakan Rasulullah Muhammad SAW itu ditakutkan masuk pada hadis begini, yaitu ada hadis, inna kaziban alayya laisa kakazibin ala ahadin, man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nari. Jadi bahasa ini dikatakan begini, hadisnya Rasul ini, tidaklah seseorang yang berdusta sama padaku, tidak sama seperti ketika dia berdusta kepada orang lain. Dan barang siapa yang berdusta atasku secara sengaja, maka ambillah tempat di dalam neraka atau dia akan masuk neraka. Bahasa ini kan menunjukkan bahwasanya seseorang yang berdusta, kemudian diembel-embeli nama Nabi, kemudian disisipkan nama Nabi dengan bahasa ya mungkin seperti tadi itu, saya datang ke sini karena disuruh oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini kan merupakan suatu, bisa sebenarnya ikhbar bisa benar bisa salah, karena memang kejadian itu ada, cuman kita melihat pada siapa yang mengatakan sebenarnya itu. Seseorang yang sebenarnya seperti orang biasa-biasa, seperti kita, kemudian kita mengatakan saya datang ke tempat ini diutus Rasulullah Muhammad SAW. Hal itu orang bisa percaya bisa tidak sebenarnya, atau lebih bahasakan begini, ya tidak percaya sebenarnya. Siapa kita kemudian datangi Rasulullah, kemudian disuruh untuk datang ke tempat ini kayak gitu. Apalagi bahasanya itu adalah karena ini dan itu begitu.
Kemudian dari hadis itu kan dikatakan begini kan, bisa pahami begini, seseorang yang berdusta dengan memakai nama Nabi tidak seperti halnya seseorang ketika berdusta dengan tidak pakai nama Nabi, berdusta pakai nama yang lain. Contoh kayak begini, saya datang ke sini disuruh oleh presiden misalnya, itu beda kayak gitu dengan berdusta pakai nama Rasulullah Muhammad SAW. Ya karena begini bahasanya teman-teman yang ada itu, seseorang ketika kita mau kaya atau seseorang yang ingin terkenal, maka kalau kita menjual agama atau memakai agama, apalagi memakai nama Rasulullah, itu bisa cepat itu terkenalnya orang-orang seperti itu. Kemudian dari hadis tadi itu disebutkan begini, ada salah satu keterangan begini, summa bayana Nabi sallallahu alaihi wasallam akibatal kadzibil amidi alaihi wa hiya anna lil kadzib ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil akhirati majlisan finnar jazaan lahu ala kadzibihi alaihi. Jadi Rasulullah menjelaskan bahwasanya orang yang berdusta atas nama Nabi atau pakai nama Nabi lah bahasa kita seperti itu, maka orang itu kelak di akhirat ada satu tempat di dalam api neraka. Dan ini merupakan sebagai balasan atau sebagai akibat dari tindakannya yang berdusta atas nama Nabi. Wa dzalika la yuhmalu 'alal khuludi fin nar illa liman istahalla dzalika. Meskipun orang ini akan masuk neraka, tidak berarti orang ini kekal di dalam neraka. Ya kecuali nanti orang berdusta atas nama Nabi itu ya orang yang berhak untuk kekal di dalam neraka. Jadi bukan karena berdusta atas nama Nabi, karena hal yang lain misalnya kayak gitu. Li'annal muwahhidah yujaza 'ala 'amalihi aw yu'fa anhu. Wa in udkhila an-nar fa innahu la yukhalladu fiha, bal yu'adzabu 'ala qadri 'amalihi, summa yudkhiluhu Allahu al-jannata bi rahmatihi. Meskipun orang tadi itu masuk neraka, dia tidak kekal di sana. Akan tetapi orang itu diazab berdasarkan kadar daripada akibat dari amal yang dia lakukan. Meskipun Allah Ta'ala masukkan ke neraka, tapi nanti Allah Ta'ala akan masukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya tentu dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat sedikit penjelasan ini, itu kan bisa disimpulkan bahwasanya orang-orang yang berdusta dengan atas nama Nabi itu ya akibatnya sangat besar, meskipun tidak dikatakan yukhalladu fiha, yaitu kekal di dalam neraka, tidak, tapi kan balasannya itu akibatnya sangat besar, yaitu masuk neraka. Masuk neraka ini tidak seperti masuk hotel yang enak sehingga sedikit kemudian pergi, enggak seperti itu. Pedihnya Masya Allah gitu. Oleh karena itu ketika kita ingin terkenal atau ingin kita diundang orang, sebenarnya bukan pakai marketing Rasulullah Muhammad SAW, karena mafsadnya sangat besar sekali kepada orang-orang muslim, karena cakupannya ketika memakai nama Rasulullah Muhammad SAW itu pada semua orang mukmin. Ketika masalah kepada semua orang mukmin, ketika mudarat kepada semua orang mukmin, karena Rasulullah dimiliki oleh semua orang mukmin, bukan hanya oleh keturunannya saja. Jadi seseorang yang mengatakan Rasulullah adalah kakek saya, itu ya kakek secara nasab bukan mungkin ya benar, tapi ya tidak benar juga dalam artian begini. Rasulullah itu kan sudah berapa, misalnya 38 nasab misalnya, bukan kakek sebenarnya yang benar itu. Buyut-buyut kayak gitu. Kakek itu istilah kita itu kan ya mungkin sampai ke kelima itu bisa dikatakan kakek. Seperti Imam Syafi'i itu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW itu kan di nasab yang ketujuh, yang Hashim itu. Nabi Muhammad itu nasab yang keempat, yaitu ya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Lah Hashimnya ini bertemu dengan Hashim yang ada di Imam Syafi'i. Itu kan begitu, itu masih bisa itu kan, tidak keturunan 38 begitu. Ya itulah sebenarnya yang perlu kita perhatikan, terutama tentang masalah ya seperti tadi, kalau pengen laku nggak usah pakai ya ambil nama Rasulullah SAW. Cukup kita promosikan dengan keilmuan kita. Oh kita ini saya bisa, saya ini bisa ini dan itu. Ada orang mengundang kita ya syukur kayak gitu, kita tampilkan yang terbaik. Ya gak cocok ya terserah orang begitu. Yang penting kita
sunnah promosikan ilmu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita, kita sebarkan, kita tampilkan kepada masyarakat dengan terbaik. Kata Imam Ghazali, itu sebenarnya seorang mu'alim ini naiban bagi Rasulullah Muhammad SAW. Tapi nanti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi atau kriteria seorang guru yang disebut sebagai naiban Rasulullah Muhammad SAW menurut Imam Ghazali. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.